Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan sanggahan jika calon pegawai negeri sipil atau dalam SSCAN pendaftaran kita tidak bisa atau tidak dinyatakan lulus. Bagaimana caranya? Sebelum dimulai, teman-teman, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar SSCAN dan juga seputar pendidikan. Silakan teman-teman pilih video sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan bahas bagaimana cara mengajukan sanggahan jika kita nanti tanggal 3 ataupun tanggal 4 tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi pendaftaran SSCAN. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar informasi lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Sesuai dengan buku petunjuk yang diluncurkan oleh SSCAN, mengajukan sanggahan dalam waktu 3 hari setelah diumumkan ini. Jadi nanti teman-teman pada tanggal 3 jika menerima pengumuman dan pengumuman tersebut dalam sanggahan, nanti teman-teman bisa login di akunnya masing-masing. Teman-teman akan diarahkan bahwa teman-teman tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi. Contohnya seperti ini, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi. Peserta tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan ditampilkan pemberitahuan, mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat. Nah, ini contohnya. Teman-teman nanti bisa dilihat di dalam login masing-masing. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar yang berhak untuk mengajukan sanggahan dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini. Sekali lagi, setelah melakukan pengumuman, maka teman-teman nanti akan diarahkan untuk mengajukan persanggahan. Nah, diumumkan sanggahan dilakukan untuk menghasilkan verifikasi instansi. Alasan tidak lulus, contohnya nomor 1, lamaran tidak sesuai dengan persyaratan yang dilamar, yang diajukan dalam Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kepegawaian-Negaraan. 2, pernyataan tidak sesuai dengan BKN, surat pernyataan yang diajukan Kementerian Perhubungan. 3, kualifikasi pendidikan D3A, sekretaris tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Atau D3, teknik sipil administrasi, nilai profil yang tidak sesuai dengan batas minimal 40. Sedangkan yang bersangkutan memiliki nilai yaitu adalah 290 dan sertifikat TOEFL pada tanggal 9 Februari 2013. Nah, di sini maka teman-teman wajib melakukan scan ulang, yaitu adalah surat lamaran yang tidak sesuai, sanggah, itu alasannya seperti apa, lalu upload dokumen. Yang salah dalam sanggahan diberikan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Periode masa sanggahan dapat di bawah tombol ajuan sanggahan. Nanti teman-teman akan diarahkan. Mohon perhatikan fitur dalam fitur ajuan sanggahan bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelanggar. Alasan sanggahan yang pelamar harus diisi dengan benar, realistis, dan tidak mengada-ngada berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi teman-teman harus realistis. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian buat pelamar tidak sesuai, maka dokumen pelamar tersedia bertanggung jawab akibat hukuman yang ditimbulkan. Peserta yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dapat menekan tombol ajukan sanggahan. Jadi nanti teman-teman akan dapat mengajukan sanggahan. Nah, maka formulirnya kan seperti ini, dan kita dapat mengklik ajukan sanggahan yang berwarna kuning.
Kemudian, maka tampil form sanggahan berisi persyaratan yang tidak memenuhi dokumen yang telah diunggah pada pelamar. Jadi yang ditampilkan hanya dokumen yang tidak memenuhi syarat atau masa sanggahan saja. Alasan sanggahan beserta dapat diberikan alasan sanggahan dari hasil seleksi administrasi, maka kolom sanggahan khusus untuk pelamar tanpa kesehatan yang STR dihabiskan masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka pernyataan tersebut dari Kementerian dan juga Kesehatan yang berlaku untuk masa berlaku dan sanggah tersebut habis masa berlakunya. Dan tambahkan tampakan layar screenshot dari web MTKI, KFN, KKI minimal yang ditambahkan tetap layaran screenshot. Pada tahap pembayaran, memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah, kemudian mengunggah STR selama ditangkapkan layar screenshot dengan yang telah ditentukan mengisi alasan sanggahan pada kolom sanggahan. Jadi teman-teman, di sini mungkin ada yang STR dokter, maka tidak lulus silakan STR, transkrip nilai ijazah, profesi dokter gigi, surat pernyataan dapat mengajukan pindah atau tidak dilampirkan. Nah, di sini muncul unggahnya, silakan teman-teman unggah sesuai dengan hasil screenshotnya. Sanggahan STR harus disertai dengan STR habis masa berlakunya tangkapan layar. Buktikan dengan pembayaran dalam web. Di mana caranya? Di sini kita buka contohnya SSCAN. Untuk melihat daripada STR, kalau seandainya masa berlaku STR teman-teman sudah habis. Tunggu sebentar. Tunggu beberapa saat, kebetulan webnya sekarang lagi penuh. Nah, di sini muncul teman-teman untuk melakukan daripada pengecekan STR-nya. Kita cek di sini. Nah, terkait dengan masa berlaku STR dapat dibaca di sini. Kita klik STR-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat verifikasi administrasi persyaratan surat tanda STR pada seleksi tahun 2021 pejabat pembina pusat dan daerah. Ini suratnya teman-teman. Nah, di bawah caranya teman-teman tampilkan web, yaitu ada KTKI pada cek status pada registrasi. Nanti teman-teman akan ditampilkan bahwa status STR teman-teman masa berlakunya masih ada atau tidak. Nah, itu adalah cara cek untuk seleksi STR-nya. Nah, yang selanjutnya, jika STR-nya sudah dicek maka sesuai dengan dokumen, maka kita bisa mengakhiri proses sanggahan. Ingat, proses sanggahan ini berlaku hanya untuk 3 hari dalam masa persyaratan persanggahan. Maka status TMS memenuhi dan dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan tidak melakukan persanggahan. Segala bentuk permohonan, pengajuan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen dianggap tidak valid. Jadi kalau dinyatakan tidak lulus ijazah atau nomor seri ijazahnya salah dan sebagainya, itu bisa dilakukan sanggahan. Nah, yang selanjutnya dikembalikan dalam proses CNA ini telah melakukan tombol ya. Jika tampilkan informasi ya, maka tampilan bahwa ajuan sanggahan sudah berhasil. Dan tunggu beberapa saat, maka seleksi administrasi tersebut bisa dilihat dalam login SSCAN. Maka akan muncul, selamat, Anda telah lulus administrasi berkas. Saat ini pencetakan status ujian SSCAN yang Anda dapat dilakukan. Harap login kembali pada masa sanggahan verifikasi sanggah untuk mencetak peserta ujian SSCAN. Nah, itu saja sedikit informasi bagaimana cara untuk melakukan atau mengakhiri masa sanggah
di mana teman-teman nanti kedepannya tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.